ini merupakan edukasi bagi teman-teman polisi, teman-teman jaksa. Tolonglah, barang bukti mobil, motor itu dikembalikan kepada siapa? Apakah dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk dilelang bagi negara, ataukah nanti akan dikembalikan kepada yang bersangkutan? Belum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sahabat Rumah Pancasila yang memberikan pertanyaan ya kepada Rumah Pancasila, Pak, dasar hukum untuk kita mengambil kendaraan kita di kepolisian tanpa harus membayar dan merupakan kewajiban kepada kepolisian ataupun jaksa penuntut umum untuk mengembalikan kendaraan kita yang umpamanya disita karena adanya suatu kejahatan itu berada di mana. Dasar hukumnya diatur di dalam pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nanti tim akan menampilkan. Di sana di ayat 1 itu diperintahkan secara tegas ya kepada polisi ataupun jaksa untuk mengembalikan barang bukti atau benda sitaan yang sudah tidak diperlukan lagi di dalam proses penyidikan ataupun proses penuntutan. Nah, di dalam penjelasan daripada pasal 46 ayat 1, itu dijelaskan secara tegas di sana bahwa pengembalian barang bukti atau benda sitaan itu harus didasarkan kepada segi kemanusiaan. Segi kemanusiaan itu adalah apakah barang bukti tersebut dipergunakan untuk sumber kehidupan ataukah tidak. Maka kewajiban daripada seorang polisi, seorang jaksa, saya contohkan, umpamanya motornya saya dicuri, atau mobilnya saya dicuri, kemudian secara tiba-tiba sudah ditemukan oleh kepolisian, kemudian saya dipanggil, maka orang yang mencuri ataupun menggelapkan ini diproses secara hukum. Tetapi motor atau kendaraan ini, karena dia merupakan sumber kehidupan, maka harusnya dikembalikan dulu kepada yang bersangkutan, yaitu contohnya saya. Dengan nantinya, apabila dibutuhkan di dalam proses persidangan, saya bersedia untuk menghadirkan motor atau mobil yang dicuri atau digelapkan tersebut ke muka persidangan. Karena sekarang cukup dengan foto aja, sudah selesai. Itu menjadi alat bukti di muka persidangan. Nah, pengembalian seluruh barang bukti tersebut tidak boleh dengan meminta imbalan. Karena baik polisi maupun jaksa, mereka itu adalah aparatur sipil negara. Mereka bekerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Oleh karena itu, mereka menerima gaji dari negara, bahkan sampai pensiun. Termasuk anak istrinya mendapatkan tunjangan dari negara. Sehingga tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang mewajibkan kepada orang yang kehilangan motor atau mobilnya untuk memberikan sesuatu kepada polisi ataupun jaksa, oknum dalam hal ini. Kalau ada oknum polisi ataupun jaksa yang meminta sesuatu, itu masuk di dalam ranah tindak pidana korupsi. Mereka bisa dipidana dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ini merupakan edukasi bagi teman-teman polisi, teman-teman jaksa. Tolonglah, Anda itu adalah pelayan bagi masyarakat Indonesia di dalam penegakan hukum. Maka Anda harus memahami mengenai ketentuan pasal 46 dan mengembalikan barang bukti itu kepada yang bersangkutan dalam segi kemanusiaan yang khusus untuk mencari perih kehidupan atau penghasilan atau sumber kehidupan daripada orang yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku ya bagi umpamanya kecelakaan lalu lintas, motor yang terlibat, mobil yang terlibat, kemudian disita sementara oleh kepolisian atau oleh jaksa. Maka ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, wajib untuk dikembalikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Dengan sebuah pernyataan bahwa kalau nanti dibutuhkan di dalam proses persidangan, maka harus dihadirkan di muka persidangan. Nah, bagi seluruh sahabat Rumah Pancasila ya, ada ketentuan undang-undang khusus. Contoh ini ya, ada pengecualian. Contoh,
ketika umpamanya kendaraan kita dipakai untuk mengangkut hasil pencurian kayu umpamanya. Truknya saya itu dipinjam atau disewa kemudian dipakai untuk pengangkutan umpamanya kayu curian. Maka karena undang-undang itu menyebutkan setiap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut kayu curian itu disita dan kemudian dilelang, hasilnya itu adalah untuk negara, maka sudah jelas berdasarkan ketentuan undang-undang, maka dia menganulir perintah daripada pasal 46 daripada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di dalam pasal 46 itu juga diatur memang bahwa nantinya barang bukti itu bisa dikembalikan setelah adanya putusan hakim. Jadi putusan hakim itu nanti akan memberikan petunjuk barang bukti mobil, motor itu dikembalikan kepada siapa. Apakah dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk dilelang bagi negara, ataukah nanti akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Maka seorang polisi, seorang jaksa, itu dari awal sudah mengerti, oh barang bukti ini tidak mungkin akan disita untuk negara atau disita untuk dimusnahkan. Maka dari awal ketika kasus ini masih pra-adjudikasi, di proses penyidikan, itu sudah harusnya barang ini dikembalikan terlebih dahulu kepada siapa yang merupakan pemilik daripada barang tersebut. Ini dasar hukum ya bagi kita semua, dan harapan Rumah Pancasila, inilah cara kita bersama-sama membangun sebuah kepercayaan masyarakat di dalam mencari keadilan di muka semua proses hukum yang terjadi, baik di dalam tahap pra-adjudikasi, di kepolisian dan kejaksaan, maupun di dalam taraf umpamanya sudah di bawah di dalam pengadilan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa selalu bertuhan dan menjalankan kemanusiaan kita, menjaga persatuan bangsa, selalu berbuat yang terbaik di dalam melaksanakan setiap aturan perundang-undangan, dan berbagi guna mewujudkan keadilan sosial bagi kita semua di rumah Indonesia. Buka mata, buka telinga, buka hati, kasihilah semua ciptaan Tuhan. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.